Hello, I'm Nida Amalia as Head of Community Services Collaboration between Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur and Akon University. My job description is for macro planning, monitoring, implementation, and evaluation, and also bridging collaboration between Akon University, World Health Organization, and UMKT. And as a trainer of health reproductive community services. Hello, Assalamualaikum. I'm Lisa Waidatul Tafiani. I'm one of the mentor for the reproductive health in Akon University, Jerman, and also I as a coordinator for student and respondent in Akon University. And for the last, I'm a maker for progress report for the training of trainer agenda. Bye bye. Hello guys, my name is Novel Reza Rianta. I'm from Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. In this program, my responsibility is for help document and publication editing, and also as a facilitator of sharing session based on my community service experience in Jeddah, Saudi Arabia. Hello guys, I'm Ardi. In this program, my responsibility as a facilitator on icebreaking, help our document record and publication editing. Okay, thank you for the effort for the Indonesians and also Germany teams for the international community services, and I look forward for the programs. Hi, I'm Inga, studying at Akon University, and today was really insightful. I learned how to do community service and how to teach or work with people with communities to help with reproductive health. Thank you so much. My name is Hannah. I'm very happy to join this session with the It was very interesting to learn like a lot of new things or besides the skill that I have. So thank you very much. Hey everyone, my name is Lisa. I'm 25 years old from the Akon University in Germany, in Berlin. And I'm very happy to be part of this project and to have the exchange with the other students and the professors. Thank you. Yeah, hello, my name is Felix. I'm from Berlin. I study at the Akon University of Applied Science, and I'm very grateful for this really nice and interesting introduction to the community health. I took the information that it's really important to don't work for the communities rather than with the communities, so to include them, to actually look where are the problems, to talk with them, and don't be like on the level to like I give knowledge and you receive. We can learn from each other. I can, even as a teacher, I can learn a lot from you, and you can learn from me, and that we are like on the same ground. That's the reason we're all like have a community involved inside and can grow together. Yes, thank you. Thank you very much for having this exciting workshop here for us. It's always good to have an exchange, also a surprising development, to see that actually we can do something together and to learn from each other, and experiment and see how we can really exchange ideas, thoughts, also challenges, but also a lot of chances that we can get out of this cooperation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama UMKT Talks. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang mungkin akan berbincang dan sedikit berdiskusi mungkin ya, terkait dengan pengabdian yang dilakukan. Nah, pengabdian kali ini pun nggak biasa nih teman-teman, karena pengabdiannya dilakukan di luar Indonesia atau skalanya internasional. Nah, untuk itu langsung saja ya, judul dari pengabdian ini sendiri cukup panjang nih teman-teman, yaitu Training of Volunteer Public Health Community Empowerment.
The True Reproductive Health Concept Among Adolescents in Aachen University, Germany. Nah, dari judulnya aja nih udah terlihat ya. Ya dari judul yang panjang sudah bisa kita bayangkan juga bagaimana serunya pengabdian tersebut. Nah, mungkin langsung saja di sini kita bersama orang-orang yang sudah melakukan pengabdian, yaitu ada Bu Nida sendiri, lalu ada Bu Lisa, ada teman kita juga Ardi, lalu ada Naufal. Nah, setelah ini mungkin langsung saja kita tanya-tanya nih bagaimana keseruan-keseruan mereka selama pengabdian tersebut. Mungkin untuk awal dari judulnya nih Bu ya, dari judul yang sangat panjang nih, apa sih kira-kira ide awal gitu sampai terbentuknya pengabdian ini? Oke, terima kasih. Untuk pengabdian masyarakat, khususnya buat dosen, itu adalah salah satu kegiatan atau poin-poin yang menjadi kewajiban dosen, diantaranya yang pertama untuk pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kami sangat tertarik dengan pengabdian masyarakat yang selama ini dilaksanakan di dalam daerah, luar kota. Nah, tetapi untuk pengabdian masyarakat internasional, cakupannya dan capaiannya masih sangat minim. Kami dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, salah satu visi keilmuannya adalah unggul di bidang pemberdayaan masyarakat secara global, sehingga sangat menjadi tuntutan dan sebuah misi yang perlu diselesaikan, bagaimana pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan di taraf internasional. Nah, ide awalnya adalah berawal dari sebenarnya dari Memorandum of Understanding dengan Aachen University dengan program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di tahun 2022 kami melakukan penelitian kolaborasi bersama dan berbagai jenis kegiatan implementasi lainnya di bidang pendidikan dan penelitian. Namun untuk pengabdian masyarakat masih belum terlaksana, sehingga adanya hibah dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kebetulan juga yang menjadi salah satu tim dari LPPM, Bu Lisa. Nanti Bu Lisa bisa menjelaskan detail apa itu kegiatan atau hibah yang satu-satunya menjadi hibah pengabdian masyarakat internasional yang dilaksanakan LPPM, dan saat itu semua dosen di UMKT diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal di bidang pengabdian masyarakat secara internasional yang diawali dengan komunikasi informal dengan salah satu mahasiswa international health di bidang Master of Public Health dari Aachen University yang sangat membutuhkan advice dan sharing tentang bagaimana pelaksanaan pengabdian masyarakat yang tepat dan kiat-kiat serta tips yang harus dilakukan oleh kerjasama tim oleh mahasiswa internasional, khususnya untuk pengabdian masyarakat di Pakistan, Lahore waktu itu. Nah, kami berdua berdiskusi bagaimana caranya pengabdian masyarakat internasional ini bisa di-create secara formal dan menjadi kegiatan yang sustainability-nya bisa terukur. Seperti itu awal ceritanya, Mbak Syifa. Oke, berarti tadi kan ide awalnya memang tuntutan ya Bu ya, tuntutan sebagai dosen seperti itu, lalu kemudian juga didukung dari MOU yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, benar. Nah, dari sekian banyaknya tadi, kenapa memilih judul reproduksi gitu Bu? Kenapa sampai bisa terlaksananya itu dengan konsep membahas tentang kesehatan reproduksi remaja? Mungkin boleh Bu Lisa juga sambil menambahkan nanti. Ya, jadi untuk pengabdian masyarakat secara internasional, basicnya dalam salah satu bidang keilmuan di promosi kesehatan, kita membutuhkan lingkup atau target dari ranah apa yang harus diselesaikan permasalahannya. Kebetulan dari diskusi informal dengan mahasiswa international health dari Master di Aachen University, yang dibahas dan diprogramkan pada saat itu adalah tentang kebutuhan kesehatan reproduksi bagi masyarakat Pakistan yang berada di pengungsian. Nah, sehingga dalam memilih tim, saya juga mencari tim yang memang expert di bidang kesehatan reproduksi, khususnya di bidang keilmuan kesehatan masyarakat epidemiologi. Nah, ini mungkin bisa langsung dibahas oleh Bu Lisa, expertnya, Syifa. Silakan nih Bu Lisa. Baik, kalau Mbak Syifa.
Jadi untuk topik kesehatan reproduksi sendiri tentunya ini kami ambil pertama adalah berdasarkan kebutuhan dari pihak Akon University juga, di mana dari pihak Akon University itu tersebut ada kebutuhan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di topik kesehatan reproduksi yang dimana nanti mereka mahasiswa-mahasiswa S2 atau master degree mereka itu akan dikirim ke Afghanistan untuk melakukan atau membersamai camp-camp di sana untuk terkait kesehatan reproduksinya. Dan kenapa sih kesehatan reproduksi ini dianggap penting kita bahas juga adalah yang pertama, kesehatan reproduksi itu merupakan hak asasi dari setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, di mana kita dituntut untuk dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kesehatan reproduksi ini kita harus penting sangat dibahas agar terkait kegiatan pemberdayaan pada perempuan dan kesetaraan gender. Karena saat ini sedang marak ya isu-isunya bahwa perempuan itu sangat berdampak pada masalah-masalah kesehatan reproduksi. Dan yang paling utama adalah kesehatan reproduksi ini juga sangat berpengaruh pada kualitas hidup baik individu maupun keluarga-keluarga. Baik seperti itu Mbak Siva. Oke, berarti memang baik kebutuhan gitu ya Bu ya, memang yang istilahnya direkomendasikan dari pihak sananya pun terkait dengan ini gitu. Ya, jadi kebutuhan dari rekanan kita dan juga memang kita angkat memang isu ini memang sangat penting berdasarkan hak asasi, tadi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan masalah kesehatan yang juga menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas hidup. Oh, oke. Ini kan berarti di Jerman ya Bu ya, penelitiannya ya Bu ya. Di mananya Bu tepatnya? Pengabdiannya. Jadi ini kegiatan pengabdian masyarakat secara internasional ya Mbak. Ya ini tempatnya adalah fokus kita memang Akon University dan sasarannya adalah mahasiswa-mahasiswa S2 di sana gitu. Oke, berarti di lingkupan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana ya Bu ya? Ya betul. Kapan nih? Apakah sudah berlalu 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu? Sebenarnya itu pelaksanaannya, implementasinya ini ya bulan Oktober ya Bu Nida dan teman-teman. Itu bulan Oktober kita berangkat dari tanggal 9 Oktober hingga sampai di sini tuh 21 Oktober. Cukup jauh perjalanannya. Jadi total perjalanan berangkat dan pulang itu 5 hari dan di sana itu alhamdulillah kita full sekali kegiatan. Jadi untuk kebetulan di sana di Akon University itu mengundang tidak hanya terkait kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang memang diadakan di sana, agenda-agenda lain seperti World Health Summit dari WHO, kemudian juga ada satunya. Nah kalau untuk kalau rekan-rekan mahasiswa ini alhamdulillah mereka juga tampil dalam International Young Research gitu, mereka presentasi di sana. Jadi alhamdulillah kita diundang di sana tidak hanya berdasarkan dari kegiatan pengabdian masyarakat kita, tetapi juga ada agenda-agenda lain. Ibu Lida? Ya, ini yang internasional yang researcher symposium itu bisa dijelaskan langsung oleh Naufal dan Ardi yang boleh. Itu langsung presentasi di hadapan puluhan ratusan hampir ratusan seperti dari mahasiswa internasional lainnya dan expertise researcher di luar negeri. Silahkan Naufal. Ya. Dibayangkan pun sangat amat ini ya, terlihatnya keren. Oh, oke, boleh. Langsung diceritakan aja bagaimana kemarin waktu pengalaman kalian waktu selama di sana. Oke, baik. Nama saya Naufal. Jadi mungkin ini saya share experience saya aja pribadi ya untuk kegiatan Young Researcher Symposium itu. Jadi secara garis besar kegiatan ini tuh adalah kegiatan simposium internasional di mana kita nantinya presentasi. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Ardi itu kita mengambil tema yang didasarkan dari laporan hasil magang kita di CVPSTEC di Samarinda ini waktu kami program magang industri. Nah, jadi mungkin hal-hal yang menarik dan membuat saya sedikit kaget itu adalah ternyata partisipannya banyak banget dari berbagai macam negara, ada yang dari Brazil, ada yang dari Georgia, kemudian ada dari Malaysia, dan yang presentasi juga beragam dari mahasiswa, kemudian ada yang juga dosen. Sementara yang mungkin uniknya adalah
yang dari jurusan spesifik public health itu hanya kami berdua, karena mahasiswa-mahasiswa lain itu yang dari Georgia, dari Ukraina, kemudian dari negara-negara lain itu mereka rata-rata adalah medical student. Jadi nanti setelah mereka selesai kuliah akan menjadi dokter gitu. Nah itu kagetnya di situ, dan yang paling utama ya kita mempresentasikan dalam bahasa Inggris gitu. Dimana ini menjadi tantangan sekaligus pengalaman pertama saya juga, karena kalau di kampus kan kita tahu sendiri presentasi pakai bahasa Indonesia, kegiatan-kegiatan di sini pakai bahasa Indonesia, dan di sana kita harus mendapatkan pressure gitu untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ini Ardi ada tambahan. Ya, kalau dari saya Kak, sama halnya dengan Noval, itu menjadi tantangan besar buat presentasi dalam bahasa Inggris. Terus juga di depan orang-orang hebat lah. Bahkan lebih banyak S3 di situ Kak. Jadi agak sedikit grogi saat presentasinya, cuman itu jadi pelajaran besar buat kami dalam hal menjelaskan di depan orang-orang hebat kayak gitu Kak. Oke, mungkin sebelum kita kembali ke pertanyaan pengabdian tadi, yang mau saya tanyakan nih, bagaimana kalian bisa sampai ikut nih sama dosen-dosen kalian yang hebat-hebat juga sampai ke Jerman sana? Itu apakah ada seleksinya atau memang dipilih atau bagaimana? Sebelum kalian bisa sampai di Jerman sana? Awalnya itu Kak, ada diskusi dengan Ibu Lisa dan Ibu Nida tentang program ini, terus mengajak kami apakah bisa untuk berkontribusi dalam program ini, dan kami sangat antusias mendengar kabar tersebut, dan pastinya kami menerima. Kemudian di situ kami membantu dalam perancangan proposal, dalam perancangan kegiatan di sana, seperti itu kurang lebih. Berarti memang ajakan dari dosen-dosen. Wah, berarti memang sudah terbukti hebat-hebat nih mahasiswa-mahasiswa UMKT ini ya, khususnya di jurusan kesehatan masyarakat ini ya, dari teman-teman kesehatan masyarakat berarti. Oke, selanjutnya nih kita balik ke pertanyaan terkait dengan pengabdian. Karena kan yang mau kita kulik nih tentang pengabdiannya nih, karena saya mikirnya aja, membayangkannya aja seru banget. Pengabdian di dalam negeri aja udah seru, apalagi keluar gitu kan, dari challenge-nya juga pasti sangat berbeda. Terus apa sih metode yang dipakai selama pengabdian di sana? Mungkin pastinya dari segi culture mungkin juga sudah berbeda. Jadi apakah ada suatu perbedaan yang signifikan gitu dari metode-metode yang dipakai antara di Indonesia sendiri dengan di luar? Kalau metode yang kami gunakan itu kita pakai TOT Kak, Training of Trainer. Jadi kurang lebih aja sama metode yang digunakan di Indonesia, yang dimana peserta dalam program ini ialah mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat di Akon University. Di situ kami memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Kemudian tidak hanya edukasi, kami juga melatih mereka sebagai fasilitator yang nantinya akan menyampaikan kembali edukasi yang telah kami berikan kepada yang tadi di Afghanistan ya, ada mahasiswa di Pakistan. Seperti itu Kak, yang dimana harapannya mereka dapat menjadi agen perubahan sebagai fasilitator yang dapat menyampaikan kembali edukasi tersebut kepada target-target selanjutnya. Berarti yang dipakai TOT ya tadi ya? Oke. Nah, dari pengabdian yang sudah terjalankan dan juga dari metode-metode yang mungkin dirasa udah cocok ya yang dipakai untuk di sana, kira-kira langsung terlihat nggak hasil atau dampak yang didapatkan setelah pengabdian, atau mungkin pascanya, mungkin ini udah beberapa bulan berlalu ya, mungkin ada laporan dari pihak sana bagaimana hasil atau dampak dari pengabdian yang udah teman-teman lakukan? Untuk mengukur tentunya pengabdian masyarakat ini kami memiliki target untuk dapat memonitor perjalanan mulai dari rapat awal sebetulnya sebelum dari implementasi yang dilaksanakan 12 sampai 19 Oktober lalu. Sustainability-nya yang pertama yang kami ukur pada saat kegiatan langsung dilaksanakan adalah sebelum melaksanakan training of trainer, kami melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi seluruh mahasiswa. Jadi sebenarnya yang hadir pada saat itu tidak hanya mahasiswa target kita, tapi peserta-peserta dari fellowship Jerman,
termasuk dari Malaysia, dari negara Timur Tengah, saya kurang ingat persis negaranya, itu juga hadir. Jadi selain mahasiswa yang menjadi target utama, negara-negara yang menjadi peserta fellowship di tuan rumah Berlin, Jerman juga hadir pada saat itu. Dan untuk mengukur ketercapaian materi dan hal-hal yang disampaikan dalam training of trainer dilakukan pretest. Kemudian kita mulai dengan materi sampai ada part of ice breaking juga supaya tidak terlalu kaku kegiatannya, dan diakhiri dengan post test untuk mengukur sebelum dan sesudah untuk capaian materi yang ditangkap oleh mahasiswa atau peserta. Nah, itu nanti bisa kita tampilkan di video juga. Mahasiswa kami sudah mengukur pada saat itu secara langsung, dan secara rata-rata memang signifikan hasilnya meningkat untuk pengetahuan mahasiswa yang hadir. Dan yang hadir ini juga tidak hanya yang secara offline, yang secara online juga difasilitasi oleh Akon University untuk bisa mendapatkan training of trainer di sesi tersebut. Dan untuk tindak lanjut yang dilakukan saat ini, timeline yang berjalan adalah nanti akan ada rapat selanjutnya dengan tim Akon University untuk tindak lanjut trainer yang sudah di-create dari pelatihan training of trainer ini untuk nanti melaksanakan di negara lain dengan tema health reproductive tadi, seperti itu. Berarti memang kegiatannya berkelanjutan ya Bu ya? Ya, memang pengabdian masyarakat itu adalah sesuatu kuncinya di sustainability. Oh ya, tadi satu yang belum tersampaikan, hal unik di pengabdian masyarakat internasional yang mungkin agak tabu bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya Indonesia, baru teman-teman yang selintas kontak WA pada saat saya coba spill potongan kecil dari video pengabdian masyarakat, itu kan tershoot peserta dengan rambut warna-warni, baik laki-laki atau perempuan, dan bertato yang tatonya full, bukan full di tangan kanan kiri gitu. Ada yang nanya, Bu, itu nggak apa-apa pesertanya bertato-tato gitu di pengabdian masyarakat? Ya itu, jadi pengabdian masyarakat, kita kembali ke konteksnya dari kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni. Kita tidak membatasi siapa sasaran kita, yang kita menjadi tujuan adalah bagaimana target kita bisa terlaksana, dan kita juga bisa menjaga dan saling menghargai gap secara culture, gap secara religion atau agama kita, dan lain-lain seperti itu. Itu salah satu hal unik ya, dan mungkin culture shock juga ya buat teman-teman yang dari Indonesia kan. Mungkin mahasiswanya, apalagi kita kan di UMKT ya, yang basisnya adalah Muhammadiyah, kampus Islami, benar. Jadi bahkan pakaian pun kita diatur gitu. Betul. Kan ya, dan ternyata waktu sampai di sana melihat teman-teman mahasiswa atau peserta-peserta juga ya, peserta yang mengikuti pengabdian ini, ya itu tadi rambutnya warna-warni, bertato, dan mungkin baju kaos tadi ya, yang cewek pakai tank top ya. Sampai begitu ya, ya. Ya, kalau kita kan biasanya formal, berkerah gitu ya, kita atur, tapi di sana bukan itu yang diutamakan. Yang diutamakan ya siapa yang hadir, mereka butuh ilmunya, mereka nggak ngelihat penampilannya. Bahkan mungkin pertama kali kesana banget dulu sempat kaget kalau kita diapresiasi setelah presentasi gitu ya. Mereka tuh gini-gini kuat-kuat gitu. Maksudnya itu tepuk tangan maksudnya. Mereka tidak tepuk tangan terlalu sering seperti kita, tapi mereka ketok-ketok meja kuat-kuat. Kalau kita di situ, ya. Bener, malah kaget ya, kenapa nih gitu ya? Dan itu keras gitu kan di sana. Nah gitu, itu salah satu culture ya, tapi unik dinamikanya dalam pengabdian masyarakat internasional. Banyak hal yang perlu kita open mindset juga, bahwa tidak selamanya kita berada di aturan dan harus seperti apa yang kita ketahui, tapi kita juga harus menerima budaya-budaya lain yang selama tidak mengganggu apa yang menjadi tujuan kita. Ya kalau dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin. Karena di sana juga rata-rata selain non muslim, ateis tanpa agama. Kita tidak mengganggu atau menyentuh ke arah situ. Betul ya. Fokus pada tujuan ya, karena kan tujuan utamanya adalah pengabdian dalam lingkup kesehatan ya Bu ya. Benar. Dari Bu Lisa ada namanya. Iya, boleh dari teman-teman kalau misalnya ada experience baru selama di sana, boleh nih dikasih tahu sama kita semua di sini. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan. Jadi kebetulan kalau saya pribadi saat itu kebagian part yang menjelaskan atau mentrainer terkait kesehatan reproduksi. Nah ini tuh sebenarnya sangat challenging banget ya. Kenapa challenging sekali? Karena memang culture-nya itu sangat-sangat berbeda. Bahkan beberapa hari itu saya sama Bu Nida dan anak-anak juga berdiskusi nih cara menyampaikan materi ini nyamannya bagaimana ya. Karena kan kebutuhan mereka juga di sana adalah bagaimana mereka bisa melakukan pemberdayaan, mentrainer juga
orang-orang di camp-camp di Pakistan yang secara notabene juga di sana kan pasti muslim. Nah, mungkin itu ilmu kesehatan reproduksi itu yang mereka ingin dapatkan dari kita juga. Ingin mereka ketahui dari kita karena kita kan culture-nya muslim, mereka bukan. Nah, tapi bagaimana cara menyampaikan bahwa kesehatan reproduksi yang memang berfokus untuk orang-orang muslim ini juga tetap nyaman didengar oleh mereka, mudah diterima oleh mereka, dan nanti juga mereka mudah untuk menyampaikan ke saudara-saudara kita di sana, seperti itu. Nah, itu betul-betul kami pikirkan saat mau menyampaikan materi. Kadang juga ada hal-hal yang dianggap tabu, mungkin tidak nyaman bagi mereka di sana. Tidak tabu ya, Biasa tapi kan bagi aja kita gitu. tabu yang menyampaikan. Tapi itu harus kita sampaikan juga karena mereka nanti akan menyampaikan informasi atau ilmu kesehatan reproduksi ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Pakistan, seperti itu. Jadi memang challenging sekali sih untuk menyampaikan topik kesehatan reproduksi ini di culture yang sangat signifikan perbedaannya dengan benar. kita. Oke. Dari teman-teman mungkin dari pandangan mahasiswa nih. Ya, mungkin yang bisa saya ceritain, saya waktu pemberdayaan itu saya kebagian untuk sharing session gitu Mbak. Jadi saya sharing session terkait kegiatan saya waktu kemarin KKN Muhammadiyah Aisyah Internasional di Arab Saudi di Jeddah. Jadi saya share tentang pengalaman saya terkait bagaimana saya melakukan KKN itu di Sekolah Indonesia Luar Negeri Jeddah itu kan. Nah, mereka juga responnya itu sangat antusias gitu. Saya seneng banget gitu. Kemudian satu hal berikutnya itu yang mereka apresiasi banget itu ice breakingnya gitu Mbak. Padahal bagi kita itu kami nyarinya itu saya Biasa nyari itu aja gampang ya. banget gitu buat nyari ice breaking video gitu. Karena kan kami mikir kami berdua gitu ya. Nggak seperti dosen-dosen kami yang sudah pandai berbahasa Inggris. Kami masih dalam tahap pembelajaran juga. Jadi jangan sampai ketika kami terlalu banyak ngomong pakai bahasa Inggris malah maksudnya nggak nyampe gitu. Malah kan ice breaking ini lebih berfokus pada mencairkan suasana Iya, betul. atau ngejokes gitu kan. Jangan sampai jokesnya nggak Nggak dapet, nyampe, malah iya, grammarnya benar. salah, tense salah, semua Iya, salah-salah kan. jadinya krik-krik gitu ya. Iya, Takutnya betul. begitu. Jadi kami nyarinya video aja. Nah, ada salah satu video yang itu dari Jepang kalau nggak salah. Kami ikutin. Ternyata mereka sangat antusias. Bahkan setelah pemberdayaan masyarakatnya selesai itu dosen-dosen, terus jadi dari kayak orang LPPM di Akon University itu juga minta videonya buat dasar mereka ngajar lagi. Nah, kayak gitu sih. Kemudian yang satu hal lain ini yang jadi apa ya, kadang kayak katanya Bu Lisa tuh ada hal-hal yang mungkin bagi mereka itu, bagi kita kayak kita sungkan atau merasa tabu, tapi bagi mereka biasa aja. Saya kalau manggil orang yang lebih tua gitu, kan kalau kita di sini cenderung manggilnya bapak, Iya, ibu, harus ada kata atau- sebelumnya lah ya, iya, sebelum atau nama. mungkin apa julak, nenek, kai gitu iya, kan. benar-benar. Kalau di sana kan kita manggilnya tuh langsung pakai bahasa, pakai nama gitu. Nah, saya kadang agak bingung juga ya untuk memanggil ada di situ salah satu mungkin tenaga pengajar atau memang narahubung dengan kami yang di UMKT itu dia usianya udah tua gitu, tapi kami harus memanggil dengan nama gitu. Jadi iya, agak saya aneh ya. agak sungkan gitu manggilnya kayak nggak sopan banget. Iya, benar-benar. Ya mungkin itu sih. Kalau dari Ardi gimana? Ya, boleh nih sharing. Kalau dari saya tadi kurang lebihnya udah banyak omongin sama Noval Kak. Terus kebetulan yang kemarin bagian sesi ice breaking itu saya yang pegang. Gak nyangka banget mahasiswa di sana itu antusias, bener-bener pecah banget di sesi ice breaking itu Kak. Mereka sampai ada lompat-lompat. Iya, Oh, iya. betul Bu. Malah menjadi hal baru ya bagi mereka ya. Betul Kak. Saya kan ekspektasinya ini responnya mungkin bakal biasa aja gitu, dan ternyata antusias banget Kak. Bahkan mereka yang itu yang terakhir sampai ada yang mau minta videonya, kirim ke kami videonya gitu Kak. Seperti itu. Benar-benar. Berarti peserta-pesertanya seumuran nih sama kalian nih? Lebih tua malahan ya. Oh, S2. Oke. S2 Kesehatan Masyarakat. Iya. Iya. Oke. Seru. Kebayang nih serunya nih waktu ice breaking karena kan mungkin itu menjadi hal baru bagi mereka, dan mungkin di bayangan mereka belajar aja gitu fokus materi teori gitu praktek paling nggak mungkin mungkin mereka nggak kebayang gitu bakal ada pencairan suasana dengan ice breaking itu tadi ya. Benar-benar. Oke. Mungkin kalau ditarik garis lagi nih, gimana perasaan masing-masing ibu dosen dan teman-teman
terkait dengan kerjasama dengan Akon University ini. Bagaimana mungkin pihak sananya menyambut kalian, atau ya mungkin boleh diceritakan. Mulai dari Boleh pengalaman bekerja sama selama di sana. Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin karena ini kali pertama juga saya diajak, jadi saya bisa memberikan garis besarnya aja. Secara garis besar sih, bayangan saya kan kadang kita memikirkan bahwa orang luar negeri itu orangnya cenderung cuek gitu, tapi profesional dan disiplin gitu. Tapi ternyata waktu kami sampai ke sana gitu, dari bagaimana mereka nyambut kami kayak gitu, itu di luar ekspektasi saya pribadi sih Mbak. Maksudnya kayak menurut saya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh kayaknya udah agak-agak berlebihan gitu deh kayaknya gitu. Nah, jadi menurut saya sambutan dari Akon University itu sangat baik banget untuk UMKT, apalagi waktu proses dari kita persiapan di awal sampai kami keberangkatan itu kan cenderung flow-nya untuk kegiatan ini tuh kayak naik turun gitu. Tapi mereka tetap meyakinkan kami untuk bahwa kegiatan ini pasti harus berhasil, harus diadakan gitu. Kalau bisa jangan hanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi harus ada kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, begitu invitation letternya keluar, ada beberapa kegiatan lain seperti International Young Researcher Symposium, kemudian juga kami dapat undangan untuk hadir di World Health Summit gitu, yang merupakan konferensi tingkat tinggi untuk kesehatan gitu, yang diorganize langsung oleh WHO gitu sih Mbak. Jadi bagi saya sangat bangga dan bersyukur bisa berpartisipasi dalam kegiatan itu. Oke, boleh dari Ardi nih. Oke Kak, kalau pengalaman saya sendiri Kak, paling ingat saya waktu itu saat kami presentasi. Mereka itu benar-benar mengapresiasi gitu Kak, kayak wah kalian hebat, kalian mahasiswa S1 gitu bisa kesini, dan kami bisa dibilang mahasiswa S1 di situ bisa dihitung Kak, mungkin ada sekitar 3 ya. Dengan kita 3. Oh. Iya, dan mereka benar-benar sangat mengapresiasi kami gitu Kak. Itu suatu kebanggaan besar buat saya juga bisa ikut dalam program ini. Kemudian juga mereka sangat memfasilitasi Kak, seperti kita tidak tahu nih arah-arahnya kemana, itu sampai ke mes-mesnya mereka memberitahu kami, mengarahkan kami, bahkan dari kami sampai itu benar-benar dijemput, disambut dengan baik. Itu pengalaman yang luar biasa banget Kak. Mungkin Ibu Lisa. Baik, jadi saya juga alhamdulillah ini memang dari beberapa tugas dari UMKT untuk terkait Tridharma kami. Kalau saya pribadi ini adalah pengalaman pertama terkait tugas Tridharma yang ke Eropa. Alhamdulillah memang disupport sekali, dan di sana juga sangat terbuka lebar sekali untuk pintu-pintu kerja sama kita. Jadi dari berdasarkan kegiatan ini, dan alhamdulillah karena memang tadi seperti yang kami sampaikan di awal, kegiatan pengabdian masyarakat internasional kami ini berbarengan dengan beberapa agenda, bukan beberapa ya, tapi banyak agenda di Jerman saat itu di Berlin. Ya tadi World Health Summit organized by WHO, kemudian International Young Researcher, itu jadi banyak sekali fellowship dari negara lain dan undangan-undangan dari negara lain yang juga berdatangan, kemudian ikut menyaksikan kegiatan pengabdian masyarakat kami, walaupun mereka bukan target sasaran ya, tapi mereka ikut hadir sebagai audiens, dan mereka tuh sangat tertarik untuk bekerja sama dengan UMKT gitu. Jadi bekerja sama dalam bentuk misalnya joint research atau joint supervision, itu sangat-sangat terbuka lebar untuk itu dari kegiatan pengabdian internasional ini. Jadi kalau menurut saya ya dari satu kegiatan itu sangat bagus sekali dan akan membuka peluang kita untuk bertemu dengan researcher dari negara lain dan membuka kerjasama untuk Tridharma kita dan Catur Dharma kita. Baik itu. Kalau dari Bu Nida, gimana nih pengalamannya? Oke, pengalaman untuk pengabdian masyarakat internasional, yang pertama pengalaman mendapatkan tim yang luar biasa, sangat bersyukur alhamdulillah untuk tim dosen dan tim mahasiswa. Pengabdian masyarakat internasional ini sudah diinisiasi dari akhir 2024 sebetulnya, dan alhamdulillah terimplementasi akhirnya di Oktober 2025. Yang mana sepanjang perjalanan itu sebetulnya ada pasang surutnya, yang ada pernah kita berada di titik hampir tidak jadi berangkat, itu juga pernah, dan karena berbagai macam faktor yang harus kita siapkan agar bisa pengabdian masyarakat internasional ini terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya sangat bersyukur jadi bekerja sama dengan Akon University ini dari waktu COVID dulu 2021. Di bulan November sangat ingat banget dulu nge-zoom jam 11 malam karena di sana masih pagi dan Perbedaan mereka waktu ya Bu ya? ya perbedaan waktu, tantangannya adalah perbedaan waktu karena di setiap rapat dan lain-lain tantangannya kita harus menyesuaikan waktu, yang mana kita harus juga bisa menyesuaikan kalau malam ya karena mereka siang, tapi luar biasanya mereka sangat mengetahui dan menghargai jam kerja kita. Jadi mereka mau menerima misalnya di sana jam 8 pagi, di sini jam 3 sore kita rapat. Walaupun di sana jam 8 pagi mereka masih dari rumah masing-masing misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi ini adalah kali kedua Akon University menginvite UMK, kali ketiga. Jadi di 2022 itu ada 2 kali kegiatan, penelitian internasional dan internasional yang researcher. Dan ini yang kali ketiga dengan tema Tridharma yang lain, warna yang berbeda, yakni pengabdian masyarakat internasional. Satu yang saya sangat apresiasi dan bisa kita ambil nilai yang sangat berharga dari rekan partner UMKT dengan Akon University Berlin Jerman ini adalah mereka sangat menjunjung tinggi komitmen, di mana mereka sangat melihat keseriusan dan sejauh mana kita ingin mengimplementasikan bersama, kemudian bekerja sama dengan baik, segala hal, waktu, kedisiplinan, kemudian komitmen, kepercayaan. Kalau dalam kita itu amanah yang sangat mereka junjung tinggi sampai saat ini dari kurang lebih 5 tahun kerjasama ini tetap terrealisasi dengan baik seperti itu. Harapan kami nanti membuka juga peluang untuk UMKT di bidang-bidang, tidak hanya di bidang kesehatan tapi di bidang lainnya, karena di dalam setiap kerjasama yang kita inisiasi di sana pasti kita siapkan kartu nama. Tujuannya apa? Karena agar di kartu nama tersebut tidak hanya membuka peluang di bidang kesehatan, tapi kolega-kolega di bidang non kesehatan juga dapat mengontak kami untuk dapat kami hubungkan dengan disiplin ilmu lainnya seperti itu. Benar-benar, berarti sekaligus membranding ya, membranding UMKT di kancah internasional. Benar-benar. Oke, dari sekian banyaknya yang udah kita bahas sih tadi terkait dengan pengabdiannya, terus mungkin dari pihak Akon University-nya. Nah, ini terakhir nih teman-teman, mungkin apa peran UMKT gitu? Apa peran yang paling mungkin dirasakan dari teman-teman yang berangkat, ibu-ibu dosen yang udah berangkat, perannya UMKT ini dalam mendukung kegiatan atau pelaksanaan pengabdian yang udah dilakukan kemarin? Peran utama UMKT, semua aspek UMKT sangat support, termasuk dalam hal terkecil untuk hal-hal yang perlu kita bawa ke sana untuk cenderamata dan lain-lain, yang notabene UMKT dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, serta support terbesar adalah di materi. Jadi UMKT juga support untuk pendanaan, berkontribusi untuk pendanaan, bagaimana caranya pengabdian masyarakat internasional ini tetap terlaksana dengan tim dosen dan mahasiswa. Karena salah satu branding IKU, indikator kinerja utama untuk universitas adalah adanya pengabdian masyarakat secara internasional yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, dan itu sangat berdampak terhadap poin pemeringkatan universitas bagi program studi fakultas maupun universitas seperti itu. Dari Bu Lisa, Dari Bu Lisa boleh ditambahkan Bu? Baik, peran dari UMKT ya. Kalau yang saya pribadi nanti bisa yang lain. Kalau saya pribadi saya sangat merasakan betul-betul besar sekali peran UMKT terhadap support terhadap kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini. Ya dari semuanya, dari tidak hanya dari segi finansial, tapi support juga dalam bentuk semangat ya. Semangat kan tadi seperti sampaikan Bu Nida bahwa periode kegiatan itu sangat panjang, 1 tahun lebih, dan itu memang banyak naik turun dari segi emosi, semangat, semua banyak naik turun, tapi UMKT dengan berbagai pihak di dalamnya juga sangat support ya, terutama ya dari LPPM UMKT yang memang kegiatan pengabdian internasional ini juga dari sumber dana internal, hibah internal LPPM, kemudian juga dekan dari FKM juga sangat support kami, dan kantor urusan internasional juga sangat mensupport sekali dalam pengurusan visa dan lain-lain, dan semua rekan-rekan dosen, kemudian rektorat semua sangat support dalam keberangkatan inilah Mbak. Pokoknya
kayak nggak bisa, susah ya diungkapin dengan kata-kata karena memang Benar-benar. banyak sekali supportnya dari finansial dan non finansial itu sangat-sangat support sekali. UMKT ini konsisten mendukung ya, Iya, sangat betul, amat betul, mendukung betul. gitu. Insya Allah seperti itu. Kalau dari teman-teman mahasiswa nih, apa mungkin perannya UMKT dalam mendukung kegiatan-kegiatan kalian yang bisa sampai keluar nih? Kalau dari kami Kak, yang pertama itu yang jelas UMKT ini sangat berperan besar dalam menyokong dana untuk keberangkatan kami, karena itu benar-benar titik yang apa ya Kak ya, kalau nggak ada itu kita nggak bisa berangkat gitu Kak. Dan UMKT ini benar-benar menyokong besar lah Kak dalam hal itu. Terus juga memberikan support pada kami, seperti apa yang kami butuhkan itu cepat diatur oleh pihak UMKT Kak. Seperti itu kurang lebihnya dari saya. Kalau dari saya pribadi mungkin selama pelaksanaan kegiatan ini saya yang punya banyak tantangan tersendiri gitu Mbak, karena saya bersama dengan kegiatan ini tuh waktu itu kemarin saya juga ikut KKN di Arab Saudi. Jadi di mana rekan-rekan dan ibu dosen saya sudah duluan ngurus visa, kemudian saya nyusul. Nah, yang saya ingin ucapkan terima kasih untuk UMKT dan rekan-rekan satu tim saya adalah terima kasih sudah membantu saya. Terus seperti UMKT juga dari segi administrasinya sangat cepat tanggap, karena saya waktu kemarin tuh butuh surat aktif, saya butuh transkrip akademik, butuh rekening koran dan lain-lain. Itu semuanya difasilitasi walaupun saya posisinya masih ada di Jeddah gitu. Saya belum ada di UMKT untuk mengurus secara langsung. Itulah yang saya ingin ucapkan apresiasi. Selain itu juga dari pendanaan, UMKT yang memberikan support kepada kami dari segi pendanaan untuk tiket pesawat dan lain-lain. Jadi kami hanya tinggal memilih gitu dan menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan kami selama nanti pelaksanaan kegiatan di Jerman gitu. Mungkin secara keseluruhan tadi udah disampaikan oleh dosen dan teman saya juga. Oke, berarti dari selama yang kita perbincangkan tadi ini bisa kita simpulkan semua aspek mendukung ya, dari yang internasional, maksudnya dari Akon University-nya maupun dari UMKT sendiri. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih? Kata terakhir, closing statement ya. Closing statement. Mungkin boleh. Closing statement untuk pengabdian masyarakat internasional berdampak buat teman-teman, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh praktisi kesehatan. Semua langkah besar dimulai dari langkah kecil, dan setiap langkah kecil tidak sekecil tantangannya. Jadi langkah kecil tantangannya besar, namun dengan niat pertama lillahi ta'ala dan keikhlasan kita dalam melakukan pengabdian masyarakat baik secara lokal, nasional maupun internasional, maka insya Allah akan mencapai target yang kita tujukan. Oke, Bu Lisa. Oke, baik, boleh Bu Lisa. Baik, closing statement dari saya hanya lebih kepada pengharapan ya. Semoga kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini benar-benar berdampak dan memberikan dampak untuk UMKT dapat dikenal secara global, kemudian berdampak juga pada rekan-rekan dosen lainnya yang di luar praktisi kesehatan, dan yang terakhir tentunya berdampak pada pihak Akon University, yaitu mendukung kegiatan mereka untuk melakukan pemberdayaan kesehatan reproduksi di Pakistan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari mahasiswa nih, mungkin ada motivasi buat teman-teman, karena kan ini privilege ya, suatu privilege ya, yang nggak semua mahasiswa mungkin bisa. Boleh deh disampaikan mungkin motivasi buat teman-teman yang lain. Ya, kalau dari saya Kak, buat teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman seangkatan saya ini, teruslah bermimpi setinggi mungkin Kak. Jangan mudah patah semangat, kayak dengar-dengar omongan orang soal ini susah dan lain-lain. Itu kita usahakan aja, kita kasih yang terbaik, dan insya Allah kita bakal dapat hasil yang terbaik juga. Ya mungkin kalau dari saya untuk teman-teman, teruslah belajar, berprestasi, jangan langsung bermimpi untuk mencapai hal-hal besar, tapi mulai dulu dari hal-hal kecil, karena nanti selama kita menjalani hal-hal kecil ini pasti akan ada kesempatan-kesempatan besar yang datang buat diri kita. Benar.
Intinya ambil aja lah ya dulu kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata gitu. Karena kan kita nggak tahu nih mana yang bakal membawa kita ke jenjang yang mungkin lebih besar lagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk UMK Talks pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.